Bab 6 teks inspiratif. Yang B menyimpulkan dan struktur teks inspiratif. C menelaah teks inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk adik-adikku yang luar biasa. Selamat datang di kelas Bahasa Indonesia bersama Ibu Rininta Melati. Marilah kita berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberi kelancaran dan kesuksesan pada pembelajaran hari ini. Amin. Kompetensi dasar. Yang pertama 4.11 menyimpulkan ungkapan simpati, kepedulian, empati atau perasaan pribadi dari teks inspirasi yang telah dibaca atau tujuan pembelajaran. 4.12 siswa menelaah menyimpulkan teks ungkapan simpati, kepedulian, empati atau perasaan pribadi dari teks inspirasi yang dibaca atau didengar. Siswa mampu memahami struktur teks inspirasi yang dibaca atau didengar. Siswa mampu menelaah struktur teks inspirasi yang dibaca atau didengar. Struktur teks inspiratif dibedakan menjadi 5. Yang pertama yaitu struktur teks yang dimaksudkan orientasi itu pengantar cerita. Yang kedua yaitu perumitan peristiwa. Di dalamnya ada kisah dan peristiwa menuju ke puncak cerita. Yang ketiga adalah komplikasi. Komplikasi termasuk puncak atau inti cerita. Tempat kisah menjadi inspirasinya ada di komplikasi. Yang keempat, resolusi. Resolusi adalah peristiwa menyadarkan tokoh tentang kebaikan. Dan yang terakhir adalah coda. Coda merupakan penutup cerita atau kesimpulan yang di dalamnya ada pesan moral. Saya ulang dari awal. Yang pertama itu orientasi. Pengertian dari simpulan cerita adalah sesuatu hal yang diceritakan. Hasil dari menyimpulkan dinamakan dengan kesimpulan. Jadi kalau kita menyimpulkan sebuah teks inspiratif tidak luput dari struktur yang kita pahami. Jadi di kesimpulan tersebut struktur-struktur dari teks inspiratif itu tidak boleh dihilangkan. Pengertian kesimpulan. Kesimpulan merupakan sebuah gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan. Dengan kata lain, kesimpulan adalah hasil dari suatu pembicaraan yang ada dalam teks inspiratif tersebut. Yang pertama yaitu ambillah satu buah cerita inspiratif, boleh cerita non-fiksi, fiksi atau tokoh terkenal, tokoh sufi atau binatang. Yang kedua, bacalah dengan seksama dan cermat teks cerita inspirasi tersebut. Yang ketiga, yaitu pahami maksud dan isi dalam cerita tersebut. Lalu yang keempat, tentukan garis besar atau inti cerita dari teks inspiratif tersebut. Menelaah. Kelima, tentukan dan menilai pelajaran yang dapat dipetik dalam cerita tersebut sebagai simpulan ceritanya.
ada contoh dari teks inspiratif yang ada di buku paket halaman 153. Di situ yang pertama yaitu orientasi. Tidak ada yang berisi perkenalan dari temannya. Sering dia menawan dan menghambat dan mengumbar kata-kata yang menyakitkan kepada orang-orang di sekitarnya. Yang dimaksud dengan orientasi di situ perkenalan. Kita dikenal. Itu yang dimaksud dengan orientasi. Kita lanjut yang kedua. Orang tua anak itu sangat cemas dengan temperamen anaknya. Mereka berpikir apa yang harus mereka lakukan. Orang tua anak itu suatu hari ayahnya mendapat suatu ide. Mereka berpikir apa yang harus mereka lakukan. Suatu hari ayahnya mendapat suatu ide. Dia memanggil anaknya dan membangun rambut. Contoh kalimatnya, guru bacakan. Pagar kayu itu ternyata sangat keras. Palu yang digunakan cukup berat. Karena anak laki-laki itu begitu beringas. Pada hari pertama saja dia sudah menancapkan 37 palu. Hari demi hari, minggu demi minggu, jumlah paku yang ditancapkan semakin lama semakin berkurang. Setelah beberapa waktu, anak itu mulai paham bahwa menahan amarah itu lebih mudah daripada menancapkan paku ke pagar. Suatu hari, anak itu tidak lagi memerlukan palu dan paku. Hasilnya menahan. Dia telah belajar sekarang setiap saat dengan baik. Lalu jika dia marah, dia mampu menahan amarah dalam sehari. Cabut paku. Yang berikutnya yaitu resolusi. Di sini sudah mulai ada menyadarkan seorang tokoh pada suatu kebaikan. Buktinya, sekian waktu berlalu dan menceritakan semuanya, dia menawarkan untuk merapikan dan merawat pagar. Kamu sudah berhasil, nak, tetapi coba perhatikan lubang bekas paku itu. Pagar itu tidak akan bisa menjadi. Yang terakhir yaitu koda. Kalau di koda itu merupakan penutup cerita. Di sini ada pesan moral dengan ucapan. Kata-kata meninggalkan bekas luka di hati sama halnya lubang bekas paku di pagar. Ingat, kita harus memperlakukan setiap orang dengan sayang dan hormat. Adik-adik, jangan telah menonton video ini. Hidup semoga bermanfaat sehingga kalian sukses dalam berjalan dari Bu Melati. Tetap semangat. Wassalamualaikum